Halo Queeners, di video kali ini Queen akan lanjut menceritakan drama Look at the Beginning. Di video sebelumnya, Ji-Oh berhasil menyelamatkan Go-room dan membawanya ke suatu tempat. Kapten Choi dan para anggota kepolisian lainnya langsung menutup akses keluar masuk stasiun bawah tanah tersebut untuk mencari keberadaan Go-room yang hilang. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dalam pelukan Ji-Oh, Go-room mengingat kembali memori masa kecilnya dulu, saat ayah dan ibunya berpamitan untuk mengantar Ji-Oh kecil ke tempat tinggalnya. Namun sejak malam itu, kedua orang tuanya tidak pernah kembali lagi hingga saat ini. Para polisi terus mencari keberadaan Ji-Oh dan Go-room, karena semua pintu keluar stasiun sudah ditutup. Akhirnya Ji-Oh mengambil ponsel Go-room untuk meledakannya, agar alarm bisa berbunyi dan mereka pun bisa keluar. Ji-Oh membawa Go-room ke suatu gedung terbengkalai. Di sana, Go-room terus menyerang Ji-Oh walaupun ia sudah diselamatkan. Go-room juga menanyakan di mana keberadaan kedua orang tuanya. Tapi Ji-Oh sama sekali tak mengingat apapun, bahkan dia tidak mengenali siapa orang tua Go-room. Yang ia ingat hanya ketika ia terbangun dari rumah sakit dan pernah menyelamatkan Go-room dari tabrakan itu. Go-room tidak akan melaporkan Ji-Oh karena ia akan menggali semua ingatan Ji-Oh agar dapat menemukan kedua orang tuanya. Tiba-tiba saja, Yi-son datang dan mengancam Go-room agar berhenti ikut campur dalam perburuannya menangkap Ji-Oh. Di saat yang bersamaan, Kapten Choi dan anggota lainnya pun datang ke gedung itu. Go-room pun menyuruh Ji-Oh untuk tetap di sana dan akan bertemu kembali nantinya. Scene beralih di laboratorium. Yi-son menceritakan semua kejadian Ji-Oh kepada Chol-so. Mereka sudah menyelidiki latar belakang Go-room. Yang ternyata, ayah Go-room adalah pendiri laboratorium tersebut, sekaligus peneliti yang menciptakan Ji-Oh. Ayahnya menghilang saat Chol-so ingin menguasai penelitiannya mengenai Ji-Oh. Go-room bertemu dengan Profesor Jong-hwan yang merupakan seorang peneliti yang bekerja di Badan Forensik Nasional. Mereka tampak sangat dekat, seperti ayah dan anak. Profesor Oh mengatakan kalau Ji-Oh bukanlah manusia biasa. Ji-Oh merupakan hasil eksperimen yang berhasil diciptakan oleh para ilmuwan, salah satunya Ri Jong-kwon. Para ilmuwan itu terus menggabungkan DNA manusia dengan hewan untuk menghasilkan spesies manusia baru. Jelas saja hal ini sangat bertentangan dan dikecam oleh negara. Oleh karena itu, sampai sekarang Ri Jong-kwon terus bersembunyi. Profesor Oh juga menyuruh Go-room untuk membawa Ji-Oh padanya agar mengetahui gen apa yang ada di dalam tubuh Ji-Oh. Siang itu, Go-room akan pergi bersama Ji-Oh ke suatu panti asuhan tempat Ji-Oh kecil dulu. Tapi sebelum itu, Go-room pergi ke kantor polisi untuk meminta izin libur kerja kepada Kapten Choi. Kapten Choi juga memberikan ponsel baru untuk Go-room karena ponsel lamanya yang terbakar. Mereka sampai di panti asuhan yang juga merupakan gereja. Go-room bertemu dengan suster yang dulu juga mengurus panti asuhan yang sekarang sudah lama tutup. Suster itu membenarkan kalau dulu Ji-Oh pernah tinggal di sini. Suster itu sangat dendam dengan Ji-Oh. Karena dulu, Ji-Oh lah yang membakar gereja dan membuat matanya buta. Mereka menyebut Ji-Oh jelmaan dari iblis. Tak terima mendengar itu semua, Ji-Oh yang berada di situ mengatakan bukan dia yang melakukannya. Sontak suster itu terkejut dan sangat ketakutan.
menyadari bahwa sedari tadi Ji-oh ada di ruangan. Suster itu pun pergi karena tak sanggup menahan amarah dan ketakutannya. Ia menuju ruang gereja untuk memohon perlindungan. Ji-oh mengikuti suster itu ke dalam gereja. Seketika, setelah melihat ruangan itu, ingatan Ji-oh saat kecil perlahan mulai kembali. Kebakaran yang terjadi dan perlakuan para suster yang menganggapnya seperti seorang monster tiba-tiba saja teringat kembali. Suster itu terus mengutuk dan memaki Ji-oh sebagai jelmaan iblis, hingga Ji-oh tak bisa menahan amarahnya dan mengeluarkan ledakan di gereja tersebut. Ternyata, ledakan tersebut terlihat oleh Yi-sun dan teman-temannya. Mereka mengikuti Ji-oh dan Go-room melalui alat pelacak yang ditanam di ponsel barunya Go-room. Untungnya Go-room masih bisa tersadar dari ledakan itu. Dengan cepat, Go-room pun mengajak Ji-oh keluar dari gedung tersebut. Namun saat di lorong, Ji-oh menangis ketika mengingat masa kecilnya yang tidak pernah diperlakukan baik oleh para suster di gereja tersebut. Yi-sun dan kedua temannya sampai di gereja. Namun untung saja Go-room dan Ji-oh cepat melarikan diri dan pergi dari tempat tersebut. Di laboratorium, Yi-sun melaporkan kalau mereka kehilangan jejak Ji-oh. Chol-so sangat marah dan langsung menampar Yi-sun yang tidak becus bekerja. Jo-kwon pun menjanjikan tangan Ji-oh untuk menggantikan tangan Yi-sun yang busuk jika ia berhasil menangkap Ji-oh. Malam itu, Go-room mengajak Ji-oh ke suatu klinik tempat bekerja Profesor Jong-hwan. Tanpa seizin Ji-oh, Go-room membawanya ke sana untuk melakukan tes mengenai kekuatan apa yang ada di dalam tubuhnya. Walaupun sempat menolak, tapi Ji-oh menuruti kemauan Go-room agar bisa menggali informasi masa lalunya, terutama tentang orang tua Go-room. Di bilik bedah, Profesor mulai mengambil sampel darah dan cairan lainnya, serta potongan kulit Ji-oh. Saat melakukan pengambilan sel yang terakhir, tepat di tulang belakangnya, Ji-oh merasa sangat kesakitan. Saat itulah ia mengingat memori masa kecilnya yang pernah dipaksa melakukan tes yang sama. Tak kuat menahan sakit, ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Orang-orang di jalanan sangat ketakutan saat berpapasan dengan Ji-oh. Go-room terus mengejar Ji-oh hingga sampai di halte bus. Di sana Go-room terus mengajak Ji-oh untuk melanjutkan tesnya. Ji-oh menolak. Ia juga mengatakan kepada Go-room kalau bukan dia pembunuh orang tuanya. Karena jika memang benar dia yang melakukannya, maka bulu di sekujur tubuhnya akan berdiri karena merasa bahaya berada di samping Go-room. Ji-oh pun mengeluarkan kekuatannya untuk kabur dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Ji-oh melihat kartu nama yang pernah ia temukan di dompetnya. Ji-oh menelpon nomor yang berada di kartu tersebut. Seseorang pria mengangkat telepon itu dan langsung mengenali Ji-oh. Ji-oh mendatangi tempat tinggal pria itu. Ternyata dia adalah teman sedari kecil Ji-oh yang bernama Won-yi. Mereka kabur dari panti asuhan saat terbakar. Sejak kecil hingga remaja, mereka terbiasa hidup di jalanan. Semua hal tentang Ji-oh dia sudah hafal, termasuk lupa ingatan yang dialami Ji-oh setiap kekuatan listriknya keluar. Saat Ji-oh sedang tertidur, Won-yi menelpon seseorang. Ternyata dia adalah Yi-sun. 1 tahun yang lalu, saat Ji-oh kabur, Won-yi hampir saja mati karena tak mengetahui keberadaan temannya. Jika tidak ingin mati, maka Won-yi harus memberitahu jika Ji-oh kembali ke rumahnya nanti. Go-room menemui Profesor Jong-hwan di kliniknya. Di sana, Profesor menjelaskan hasil tes gen dari tubuh Ji-oh tempo hari. Ternyata gen yang ada di diri Ji-oh saat dulu masih dalam kandungan disatukan dengan gen dari hewan yang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, seperti halnya belut laut dan ubur-ubur. Profesor itu juga mengingatkan kepada Go-room untuk mengurung Ji-oh jika nanti bertemu lagi dengan dia. Karena Ji-oh bukanlah manusia, ia adalah monster yang bisa membahayakan nyawa orang yang ada di sekitarnya.
Di rumah Wonyi, Ji-oh merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri. Hal itu menandakan seseorang yang membahayakan sedang mendekatinya. Yi-son dan kedua temannya datang untuk membawa Ji-oh ke laboratorium. Tapi Ji-oh menolak hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Namun sayangnya Ji-oh berhasil tertangkap dengan obat bius yang disuntikan Yona. Ji-oh dibawa ke mobil dan langsung menuju laboratorium. Di perjalanan, Yi-son menelpon Chol-so untuk melaporkan kepadanya kalau mereka berhasil menangkap Ji-oh. Ji-oh terlihat tak sadarkan diri. Ternyata dalam keadaan tertentu, ia kadang bisa mengingat masa lalunya. Dalam mimpinya itu, ia mengingat saat sedang bersama ayah Gorum. 이렇게 바로 전달해 드리도록 하겠습니다. Setelah terbangun dari mimpinya itu, Yi-son menyuntikkan kembali obat bius dengan dosis yang sangat tinggi. Namun obat tersebut malah membuat tubuh Ji-oh mengeluarkan kekuatan listriknya, hingga mobil itu meledak. Ji-oh yang tak tahu arah dan tak tahu harus kemana, ia menelpon Gorum. Tanpa berkata apapun, Gorum sudah mengetahui kalau itu adalah Ji-oh. Gorum pun langsung bergegas menjemputnya. Di perjalanan, Gorum teringat perkataan Profesor Jong-hwan kalau Ji-oh bukanlah manusia. Ia hampir sama seperti monster yang bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, Gorum sudah menyiapkan pistol untuk membunuhnya jika bertemu nanti. Saat tiba di tempat yang mereka janjikan, Gorum sudah memegang pistol dan menarik pelatuknya. Namun Ji-oh dengan wajah putus asa berkata, kenapa semua orang membencinya. Lalu ia pun jalan mendekati Gorum dan bersandar di pundak wanita itu. Gorum mulai merasa iba dan menyadari kalau Ji-oh tak seperti apa yang orang lain kira. Ternyata Ji-oh memiliki perasaan yang sama seperti manusia. Ia berusaha untuk bertahan hidup di tengah kesendiriannya. Gorum membawa Ji-oh untuk tinggal sementara di rumahnya. Ia memberikan makanan yang dipunya untuk Ji-oh karena Gorum akan pergi bekerja. Di kantor forensik, Profesor Jong-hwan dikejutkan dengan berita adanya peretas yang sedang membajak semua jaringan dan database perusahaan-perusahaan besar yang ada di Korea. Profesor sangat panik karena data penelitian Ji-oh pasti telah diambil alih oleh hacker tersebut. Ternyata itu semua ulah Chol-so dan Ri Jong-kwon yang tidak ingin penelitian tentang Ji-oh diketahui oleh dunia. Di perjalanan, Profesor menelpon Gorum untuk terus berhati-hati ketika berada di dekat Ji-oh. Jika terjadi sesuatu, langsung tembak saja. Ketika berada di basement, Profesor itu hampir saja menabrak seorang wanita. Setelah melihat kondisi wanita tersebut, ia pun kembali ke mobil. Ternyata kejadian itu hanyalah jebakan. Tiba-tiba saja, dia dibekap dari belakang oleh Yi-son. Profesor itu dibawa ke tepi danau dengan tangan terikat. Ia disuntik sejenis obat bius yang dapat membuatnya mabuk sehingga orang akan mengira ia mati karena terlalu banyak meminum alkohol. Yi-son menanyakan sekali lagi,
berapa data salinan penelitian tentang Ji-Oh yang ia miliki. Ternyata hanya ada satu yang dikopinya saat dulu ia tunjukkan kepada Gorum. Setelah itu Yi-sun langsung menenggelamkan mobil profesor tersebut. Keesokan harinya, saat Gorum sedang bekerja, Kapten Choi menghampirinya dan ingin menyampaikan sesuatu. Sepertinya Gorum belum mengetahui berita tentang Profesor Jong-hwan. Kapten Choi pun mengajaknya ke kantor forensik. Gorum langsung berlari untuk melihat mayat profesor sebelum diotopsi. Gorum sangat terpukul atas kepergian orang yang telah dia anggap sebagai ayah dan keluarganya sendiri, yang meninggal begitu saja, padahal tadi malam ia baru saja menelpon profesor tersebut. Gorum pulang dalam keadaan mabuk. Ji-Oh membantunya dan terus menemani Gorum yang merasa sangat kehilangan. Keesokan harinya, kematian Profesor Jong-hwan dinyatakan suatu kecelakaan karena kondisi pengendara sedang mabuk. Tapi Gorum yang sangat mengenali Profesor Jong-hwan merasa ini adalah suatu pembunuhan, karena Gorum tahu kalau Profesor tidak suka minum alkohol. Gorum terus meminta surat perintah kepada Kapten Choi untuk dilakukan penyelidikan ulang. Namun Kapten Choi tidak bisa berbuat apa-apa, karena kasus tersebut sudah ditutup. Akhirnya, Gorum pergi untuk menyelidiki kasus ini secara diam-diam. Scene beralih ketika Ji-Oh sedang membersihkan rumah. Ia juga memasak makanan untuk Gorum agar dapat meringankan kesedihan di hatinya. Namun sayangnya di perjalanan pulang, Gorum diikuti oleh Yi-sun. Ternyata anggota Yi-sun sudah menyadap mobil Gorum. Gorum pun diculik dan sengaja memberitakan hal itu di televisi untuk memancing Ji-Oh menyelamatkannya. Ji-Oh yang baru saja selesai menyiapkan makanan dan melihat berita itu, langsung menghampiri temannya Won-yi untuk menelpon Yi-sun. Ji-Oh merebut telepon itu dan berkata di mana mereka menyembunyikan Gorum. Yi-sun akan menunggu di basement pusat perbelanjaan jika ingin menyelamatkan wanita itu. Ji-Oh langsung pergi ke tempat yang mereka janjikan menggunakan mobil Won-yi. Di sana Ji-Oh sudah datang terlebih dahulu. Ia menyusun rencana untuk mengajak Yi-sun dan Yona ke lantai atas agar dapat menyelamatkan Gorum. Ji-Oh membawa Gorum ke tempat aman, tapi Gorum terus bersikeras ingin menangkap mereka karena telah membunuh Profesor Oh. Dengan terpaksa Ji-Oh menggunakan kekuatannya sedikit untuk membuat Gorum tak sadarkan diri, agar tidak membahayakan dirinya sendiri. Ji-Oh langsung pergi membawa satu teman Yi-sun ke suatu gedung terbengkalai. Yi-sun dan Yona mengikuti alat pelacak dari ponsel temannya itu. Di gedung terbengkalai tersebut, Ji-Oh tak bisa menahan emosi dan terus memukulinya, hingga membuat tangan pria itu terbakar sama seperti Yi-sun. Ji-Oh sengaja melepas temannya tersebut untuk mengikuti mereka menuju laboratorium itu. Sepertinya Ji-Oh akan menyerahkan dirinya kepada para ilmuwan untuk meneliti tubuhnya, karena Ji-Oh tidak ingin nyawa Gorum terancam lagi karena dia. Sesampainya di depan kantor lab, Ji-Oh memasuki kantor penelitian itu. Awalnya tidak ada siapapun di ruangan tersebut. Namun tiba-tiba saja Yi-sun datang dan menyambut kedatangan Ji-Oh. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ji-Oh hingga ia menyerahkan dirinya sendiri ke tempat tersebut? Tunggu kelanjutannya di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!